Mas ya. Ya tetap gak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya mendingan nggak usah. Perlu nggak kontrak rumah? Enggak, saya nanya, mau terima nggak? Bantuannya mau terima nggak? Mau terima nggak? Perlu nggak sih? Kalau nggak perlu jangan. Mereka sekeluarga bilangnya mau. Kan disuruh milih. Milih nggak? Milih ternyata dia anjir. Sudah dapat duitnya, baru dibilang kalau saya bisa milih, mendingan nggak usah. Waduh. Sekarang netizen ngerti kenapa aura attitude-nya kayak begitu. Kamu makanya sama sekeluarga udah miskin jangan sok kaya. Nah, Ini kan di sini agak kecil gitu kan. Yang biasanya di sana kan lokasinya agak besar. nah kan rumahnya lebih besar gitu. Berarti kan besar kamu ngambil hak tanah orang lain ya. Gak ada penjelasan dan gak ada kompensasi yang jelas. Gak cuman aura cinta, bapak ibunya juga ternyata ngeyelnya sama guys. Waduh, masih berlanjut nih coy. Jadi kelanjutan kasus KDM bersama warganya Aura Cinta dan juga orang tua itu masih berlanjut guys. Di mana ya kita kira itu kan udah damai, udah clear gitu. Aura Cinta dan keluarga udah dapat santunan, dapat duit guys. Wadaw. Tapi nggak cuma sampai sana. Setelah dapat duit, mereka ini pindah ke rumah yang baru. Rumahnya kalian nanti bisa lihat lah bareng-bareng. Tapi setelah itu keluarganya ini seperti seakan-akan itu menyesal setelah bertemu Kang Deddy Mulyadi. Jadinya seperti ini. Jadi kita lihat dulu tanggapan dari orang tuanya ya, sampai netizen-netizen itu kesel banget nih. Ternyata pantas Aura Cinta songongnya seperti ini. Orang tuanya ternyata sama aja. Nah gitu katanya guys. Kita lihat bareng-bareng ya. gitu loh. Saya merasa kasihan. Ya, saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu, hanya diam di situ. Ikhlas Mas ya. Ya tetap gak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya Mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya, itu terus terang saya pribadi sebagai orang tuanya, saya menyesal sekali kenapa di hari itu Aura saya bujuk untuk menemui Bapak Kalau Gubernur. bisa Nah itu dia guys. Jadi orang tuanya di sini yang pertama dia bilang saya menyesal sekali. Kenapa Aura Cinta saya bujuk untuk menemui Bapak Gubernur gitu loh. Itu penyesalan dia yang pertama. Yang kedua adalah saya ini nggak ikhlas gitu. Kalau disuruh milih ya mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah kalau disuruh milih gitu katanya guys. Let's go nggak tahu ya maksudnya disuruh milih itu apa. Tapi netizen beranggapan di sini lebih baik kalau disuruh milih kita lebih baik nggak usah dikasih duit 10 juta deh daripada kejadiannya kayak gini gitu. Anak saya dibully, viral di mana-mana. Sepertinya tanggapan netizen mengarah ke sana ya. Nah, jadi apakah benar dia mendapatkan 10 juta? Benar guys. Jadi 10 juta ini adalah uang kompensasi dari Deddy Mulyadi untuk pindahnya warga-warga yang sudah melanggar dan mengambil hak orang lain yang bukan tanah mereka dibangun rumah. Nah, itu adalah bentuk kompensasi dan kebaikan. Nah, jadi kalau di sini let's go lihat ya, memang ada sedikit keegoisan dari orang tuanya ini. Yang pertama, dia bilang kalau disuruh milih mendingan nggak usah. Padahal di tempatnya Kang Deddy Mulyadi, mereka ini udah disuruh milih. Ya kalau nggak apa-apa, masih banyak orang yang perlu. Perlu nggak? Mewakili iya sih Pak. Mewakili gimana? Enggak, Mbak Auranya perlu nggak kontrak rumah? Enggak, saya nanya, mau terima nggak? Bantuannya mau terima nggak? Mau terima nggak? Perlu nggak sih? Kalau nggak perlu jangan. Nah, kalian mau duit 10 juta atau enggak? Soalnya kalau dari pembahasan kita, kalian ini keluarganya bilang 1 juta aja doang. Dan lebih berpikir untuk bayar wisuda. Jadi kalian 1 juta ini mau apa enggak? Nah, mereka sekeluarga bilangnya mau. Kan disuruh milih. Milih nggak? Milih ternyata dia anjir. Sudah dapat duitnya, baru dibilang kalau saya bisa milih, mendingan nggak usah. Waduh, ini memang orang-orang ngeyel. Lebih tepatnya juga mereka satu keluarga ini menyesal ya, terutama bapaknya ya. Let's go kira sih bapaknya akan berbesar hati ya, karena dari mukanya sih bapaknya kelihatannya orang bener ya. Ternyata bener-bener ngeyel juga. Kalau yang Let's Go dapat ya, dia tuh menyesal karena Aura ini diajak ke tempat gubernur. Harusnya sebagai orang tua kan dia mengajarkan anaknya yang benar kan. Harusnya kan seperti ini. Saya menyesal dulu saya mengambil hak yang bukan punya saya, yaitu tanah di sana. Saya mengambil hak orang lain, saya bangunkan rumah di mana tanah itu bukan hak milik saya. Nah, kenapa tidak ada penyesalan seperti itu, Pak? Nah, itu pertanyaan Let's Go ya. Apakah Bapak tidak menyesal sama sekali membangun rumah di tanah yang bukan milik Bapak sendiri? Di tanah milik orang lain? Apakah tidak ada penyesalan seperti itu? Sekarang netizen ngerti kenapa aura attitude-nya kayak begitu. Kenapa? Ya orang tuanya sama aja. Loh. 3 orang tua sama anak sama aja. Balikin aja duitnya. Masih banyak yang lebih membutuhkan. Nah, ini duitnya diambil, omongannya tetap kemana-mana. Ya kan? Gitu. Itu kan Kang Deddy udah kasih solusi loh. Dia kasih solusi padahal. Dan karena keselnya netizen, Lesu juga lumayan kesel ya. Soalnya di sini nih terlihat banget
Kang Deddy Mulyadi itu udah nawarin, ini bapak ini mau nggak duit 10 juta buat cari kontrakan baru. Dan mereka itu dengan setengah hati menerimanya guys. Udah setengah hati menerimanya terus dikomplain juga gitu, dinyinyirin juga. Nih kita lihat ya bareng-bareng ya. Ya 10 juta kita beri bantuan untuk kontrak rumah 10 juta. 10 juta. Selama setahun bisa kontrak ya. Ya. Mau terima nggak? Mbak Aura mau diterima nggak? Kalau saya sih ngikut orang tua, kan yang tinggal punya rumah itu kan orang tua saya. Bukan, saya nanya. Memerlukan nggak? Ya kalau nggak apa-apa, masih banyak orang yang perlu. Perlu nggak? Mewakili, iya sih Pak. Mewakili gimana? Enggak, Mbak Auranya perlu nggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu saya nggak minta perohiman Pak, cuma saya minta keadilan atau kemanusiaan. Ya adilnya gimana kalau tanahnya punya orang? Nah, ini kan, kalian lihat ya, gimana kita nggak kesel? Gimana kita nggak kesel? Anjir, ini bukan masalah sok kaya atau sok miskin ya gitu. Ini udah bukan sok kaya lagi, ini udah sok doang nih. Sok doang gitu. Gak ada sok kaya, tapi sok doang. Soalnya di sini ditanya, kita mau kasih 10 juta ya buat semua keluarga yang digusur supaya kalian itu bisa ngontrak rumah selama 1 tahun. Berarti sebulan itu bisa 800 ribuan lah. Ditanya, mau nggak ngambil? Kalau saya sih nggak perlu ya. Tapi kalau orang tua saya sih perlu gitu. Jadi untuk saya pribadi sih nggak perlu gitu. Jadi, jangan diambil dong. Bukannya bilang, makasih Pak, tapi dengan keluarga saya yang berempat boleh nggak naik 15 juta kan bisa. Gitu. Kan nego kan bisa. Kan jadi pasti baik hati kalau mau dinego-nego bisa. Apalagi saya kan kesini minta keadilan dan kemanusiaan, bukan masalah diduitin gitu. Nah, Kang Deddy kan nanya, adilnya di mana? Ngambil tanah orang lain, ngambil hak orang lain, itu adilnya di mana? Nah, itu kan adil buat siapa? Buat lu doang kan gitu. Lu nggak pernah berpikir, lu nggak pernah mikirin yang punya tanah asli siapa. Lu nggak mikirin efeknya kayak gimana kalau sampai Kang Deddy Mulyadi nurutin kemauan lu yang nggak digusur rumahnya. Tiba-tiba rumah Let's Go digusur orang. Saya nonton Aura Cinta, dia bangun rumah di rumah orang lain, ini juga rumah saya dong. Nah, rumah Let's Go digusur gitu. Nah, gimana dong? Gimana dong? Nah. Oh, apa mau dumel mukanya judes. Mau terima nggak? Diterima nggak? Bantuannya mau terima nggak? Mau terima nggak? Perlu nggak sih? Kalau nggak perlu jangan. Maksain. Perlu nggak? Nggak perlu. Mau terima nggak? Ya wes. Biasa namanya juga anak muda. Doain hidupnya sukses ya. Kritis. Anjay, lihat kan. Bahkan Kang Deddy pun nggak marah ya. Kalau Let's Go sana udah, lu terima gak sih lu? Jangan sok. Dia bahkan dengan muka judesnya Aura ya, mungkin dia nggak tahu ya, dia pengennya, pasti pengennya nggak digusur ya gitu. Tapi dia disuruh bayar, oke bayar 20 tahun ke belakang nggak bakal digusur, dia juga nggak mau. Giliran diterima, mukanya kayak bon cabe level 5, pedes gitu. Kayak, terima nggak ya? Terima nggak ya? Gitu. So, kayak gitu, gimana nih? Dan bahkan kan dia juga doain loh, ya nggak apa-apa namanya anak remaja, semoga kedepannya bisa sukses. Anjir, didoain, udah dibantuin, didoain, untung nggak ditempeleng ini. Coba sama Pak Ahok, nggak diganti kayaknya. Kamu namanya kurang ajar kamu. Sertifikatnya mana? Nggak ada sertifikat kan? Kamu makanya sama sekeluarga udah miskin, jangan sok kaya. Nah, disikat sama Ahok. Kalau Ahok ya. Kritis, bagus, tetapi harus objektif. Harus objektif. Mana ada orang lain dikritik, orang yang kritiknya diundang. Ya, terima kasih semuanya ya. Silakan dibagikan. Udah pada belum makan belum? Belum. Ya wes, nanti siapin makan. Makasih ya Pak. Wes. Ya Bu. Bapak, saya minta maaf. Sama-sama. Oh. Gak apa-apa loh, bebas aja. Gak ada masalah. Banyak udah segitu masih ngomongnya sekarang suka. Ya nggak apa-apa. Lebih pinter dari saya. Amin, amin. Kasih. Jadi Neng, ya Mbak Yu, ini programnya program pemerintah Kabupaten Bekasi, ya. Jadi proyeknya Proyek Pemkab Kabupaten Bekasi. Oh, lihat guys, kalau dari sini ya, kalian lihat aja ya.
Ini bahkan Kang Deddy Mulyadi yang nyamperin loh, dia nyamperin ibunya Aura Cinta. Nih ibunya Aura Cinta duduk nih. Oh, Kang Deddy udah berdiri, dia masih duduk bukannya diri gitu. Yang sopan di mana nih, ajaran kesopanan kan gitu. Lihat ya, dia nyamperin ibunya Aura Cinta. Nih Aura Cintanya di belakang guys. Kalau lihat ya, nih attitude banget sih, attitude nomor 1 ya gitu. Aura Cintanya di belakang. Kang Deddy-nya nyamperin. Dan ibunya pun kalau kalian dengar ya, dia bilang maafin ya anak saya umur-umur segitu, umur-umur remaja. Segitu kadang ngomongnya itu masih ya mungkin nyakitin lah gitu lah. Jangan kan Kang di rumah saya juga gitu. Apa gitu ya, ini pertanyaan juga ya. Ini pertanyaan ya, apa di rumah Aura Cinta gitu juga? Nyelekit juga enggak, ini pertanyaan kita ya. Kan di sini kan juga fotonya pakai apa? Pakai boba, HP-nya boba. Itu tapi harga di atas 10 juta itu. Di sini kekesalan netizen tuh makin menjadi-jadi guys. Ada yang bilang di sini, dia bilang nggak ada kompensasi, yang jelas itu duit 10 juta diembat. Apa yang lu perjuangin di tanah negara, kocak? Nah, namun sekarang katanya dia udah pindah guys. Udah pindah ke rumah yang baru. Rumahnya yang baru, mereka tuh ya apa bisa dibilang mungkin komplain ya. Karena rumah yang baru lebih kecil daripada rumahnya yang lama gitu. Ini salah satu kelihatan cuplikan rumahnya ya. Ponselnya nampak bukan ponsel murahan. Bahkan dikabarkan memiliki mobil. Saat kami singgah ke kontrakan baru mereka, baik di teras maupun dalam rumah nampak begitu banyak etalase bekas orang tuanya berjualan. Oh. Ini rumahnya guys. Barang yang ada. Satu ini bangku punya kamu juga. Iya, ini bangku. Ini bukan buat usaha sih, ini cuma di rumah doang aksesoris iya. Aksesoris, bangku aksesoris. Ini kalau kasur belum masuk bingung ya, soalnya tempatnya kan di sini agak kecil gitu kan. Yang biasanya di sana kan lokasinya agak besar. Bingung ini mau dijual atau tetap dipertahanin tuh masih. Jadi dia ada beberapa dipan ya. Itu yang nggak dimasukin karena dia bilang karena di sini kan rumahnya lebih kecil, kalau di sana kan rumahnya lebih besar gitu. Berarti kan besar kamu ngambil hak tanah orang lain ya. Dia pertanyaan Let's Go ya. Berarti kamu besar. Berapa meter kamu ngambil tanah negara itu, ha? Ini pertanyaan Let's Go. Besar katanya kan. Ini kan pertanyaan kita semua ya. Seberapa besar rumah cinta Aura Cinta yang dulu ya? Berarti besar juga hak-hak yang bukan milik dia itu diambil. Dosa loh. Kita nggak tahu ya, soalnya kan ada kabar juga dia punya mobil gitu, karena punya kontrakan. Tapi kalau dilihat dari barang-barangnya sih, ya nggak tahu nih. Barang-barangnya juga nggak terlihat mewah ya. Yang terlihat mewah ya memang mukanya Aura Cinta ya. Dan HP bobanya ya gitu. Nah, jadi ini masih simpang siur sih. Sebenarnya dia orang miskin apa orang kaya sih? Yang jelas dia bukan orang sok miskin, bukan sok kaya, orang sok doang gitu. Tapi nggak apa-apa ya, namanya remaja ya. Bahkan dia bilang sini karena dia minta maaf ya. Dia secara terbuka dia minta maaf kepada warga yang resah dengan kelakuannya gitu. Saya Aura sendiri minta maaf kalau misalnya ada salah kata, sikap atau muka saya yang kelihatan kelihatan songong, ngeselin, judes. Emang mukanya lahirnya begini. Itu dia guys. Jadi dia minta maaf ya karena ada sikapnya dia atau mukanya dia yang kelihatan judes karena memang mukanya seperti ini. Sebenarnya menurut saya ya harusnya dia lebih minta maaf ke Kang Deddy gitu loh, atau apalagi keluarganya lah, ke Kang Deddy dan ke negara. Maaf ya Kang Deddy, kami selama belasan tahun mungkin gitu udah menempati tanah yang bukan milik kami gitu. Kami udah mengambil hak orang lain gitu. Kami minta maaf selama ini kehilafan kami gitu. Semoga Allah mengampuni kehilafan kami. Kalau netizen kan kita cuma sebel karena sikapnya aja. Dan sekarang pun kalian udah mendapatkan kompensasi atas kesalahan yang kalian buat. Bayangin, kalian bikin kesalahan nih, dikasih kompensasi atas kesalahan yang kalian buat. Coba nih kalau di luar negeri ya, di Amerika atau di China, kalian udah digusur, didenda guys. Kalian tuh udah digusur, didenda, udah miskin, pokoknya diperes sampai total miskin kalian gitu. Ini seperti pedang bermata dua gitu. Takutnya ke depannya waktu dia dewasa, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tanda kutip tidak halal gitu. Tapi dengan orang tuanya didukung gitu takutnya kan. Karena orang tuanya sangat-sangat dukung Aura Cinta gitu. Tapi tidak mengajarkan nilai-nilai kebenaran terhadap suatu kehidupan gitu. Bayangkan kalau misalnya di masa depan Aura Cinta membuat kesalahan yang disengaja atau dosa yang disengaja, merugikan orang banyak, tapi orang tuanya nggak apa-apa, saya tetap membela anak saya walaupun dia merebut suami orang. misalnya gitu ya. Ini teori aja ya, semoga sih nggak terjadi gitu. Kedepannya dia merebut suami orang, dia menghancurkan keluarga orang. Yang penting saya tetap mendukung anak saya. Nah ini kan pedang bermata dua, karena kan kita bisa melihat orang tuanya kayaknya kalah gitu, bukannya mengalah tapi kalah.
Awal-awal ngambil hak yang bukan milik dia, lama-lama ngambil suami orang yang bukan milik dia kan juga salah. Takutnya seperti itu ke depannya. Mumpung masih muda, masih 19 tahun, itu masih bisa lah kita berikan pendidikan yang bagus, kuliah yang benar. Apalagi sekarang kerja sinetron kan, Let's Go yakin dia dengan kemampuan aktingnya dan keviralannya sekarang, dia pasti bisa jadi besar gitu. Gunakan keberanian dan kepintaranmu itu di jalan yang benar, yang halal gitu. Kalau yang haram, takut-takutnya jadi Lisa Mariana. Takut-takutnya gitu loh. Ya udah guys, gimana menurut kalian tentang ini? Thank you banget buat teman-teman yang udah support ya. Terima kasih banyak buat Sultan Hongkong kita ya, 1891. Thank you banget buat supportnya selama ini. Semoga Tuhan memberkati, memberikan rezeki yang berlimpah untuk 1891. I love you. Mwah. Terima kasih juga dari Sultan Malaysia kita ya, thank you banget. Wah, beruntung banget nih Bang Let's Go punya donor tetap dari Sultan Hong Kong. Dipuji tuh. Wah, mantap. Gimana kabarnya Mas Agus, Mas Let's Go tidak kangen bahas mengenai Agus? Kangen. Tapi tak perlu dibahas lagi deh. Nanti lucu komen mereka semua. Oh ya, Bang Let's Go sudah nonton film Walid ke? Belum. Di Indonesia belum ada film Walid coy. Nanti tunggu bajakan. Atau di Netflix ya. Nah. Terima kasih banget ya Rafidah Y5N Sultan Malaysia kita. Jadi guys, coba kalian komen pendapat kalian di bawah. Kalau kalian ingin support atau memberikan donor lebih, ada link sampai di bawah atau super thank. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.